para ulama selalu mencantumkan bab niat ini terutama pada setiap mereka membuat kitab. Kita sudah bahas bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu mengatakan bahwa hadis a'malul binniyat ini sulusun minal ilmi, sepertiga dari ilmu. Berarti derajatnya sangat luar biasa, sangat penting ya. Jadi menentukan derajat amal di hadapan Allah. Maka dia katakan sulusun minal ilmi. Itu sepertiga dari ilmu. Kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim Allah juga banyak mengingatkan kita tentang tujuan hidup dan tujuan amal. Apakah amal kita dalam hidup ini, termasuk amal dalam urusan agama, itu ditujukan untuk Allah ataukah tidak begitu? Misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minkum mayuridu dunya wa minkum mayuridul akhirah." Di antara kalian, firman Allah, ada yang menginginkan dunia. Dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Jadi niat dengan iradah itu terkadang diartikan sama. Ya, jadi iradah, keinginan, kehendak, terkadang juga bisa diartikan sama dengan niat seperti itu. Nah Allah mengingatkan kita bahwa di antara kaum muslimin itu ketika beramal, ada yang ternyata maksudnya itu untuk dunia. Walaupun mungkin sama-sama mencari, mengerjakan amalan agama. Nah, misal nanti kita akan bahas tentang thalabul ilmi, mencari ilmu. Sama-sama belajar tahfiz Quran. Sama-sama belajar tafsir, sama-sama belajar usul fikih gitu. Tapi Allah Maha tahu, di antara kalian kata Allah, minkum mayuridud dunya. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dari amalan itu. Jadi dia belajar agama ternyata tujuannya agar mendapatkan dunia, agar sohor, agar dia nanti kalau ceramah disiarkan live streaming begitu misalnya. Agar nanti yang like-nya banyak, likernya banyak begitu ya. Nah, ini berarti dia menginginkan dunia di situ. Maka nih hadis ini betul-betul menjadi pembuka kitab ya, sampai derajatnya dalam perkataan Imam Asy-Syafi'i sepertiga begitu. Dan dikatakan oleh para ulama, ada yang mengatakan ini satu dari 3 hadis pilar Islam, ada yang mengatakan 1 dari 4 pilar Islam, dan nomor 1 innamal a'malu binniyat begitu. Lalu yang kedua Allah katakan wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Ini bergantung pada apa? Pada niat, pada iradah orang yang beramal. Apakah yang dicari itu adalah dunia ataukah akhirat? Siapa yang tahu? Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Karena nanti dalam Quran surat Al-Adiyat kan Allah sebutkan wa hussila ma fis sudur, maka akan dimunculkan apa yang tersembunyi di dalam hati itu. Nah, Allah ini Maha tahu, tapi nanti dia mulahir wa hussila ma fis sudur, akan dimunculkan apa yang ada tersimpan dalam hati. Juga Allah taala berfirman lagi dalam Quran surat Asy-Syura ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Dan siapa yang menginginkan harsal akhirah, menginginkan tanaman di akhirat. Harsa itu kebun. Menginginkan bagian di akhirat. Maksudnya jannah. Jannah itu memang dalam bahasa Arab bermakna bustan. Jadi taman. Tapi bukan sekedar taman atau kebun. Jannah itu artinya tertutup. Nah, seperti janin. Janin itu tertutup. Jadi oleh para ulama diberikan bahasa kenapa disebut janin yang ada dalam rahim seorang perempuan itu, karena tertutup, nggak kelihatan oleh orang yang di luar. Bahkan teknologi USG sekalipun yang sudah 4,0 katanya, itu nggak bisa 100% melihat persis bagaimana bentuk janin dalam kandungan seperti itu. Nah, jannah itu dia oleh para ulama tafsir diberikan penjelasan adalah kebun yang luas yang rimbun pohonnya sehingga tertutup yang ada dalamnya itu. Jadi sangat rimbun sampai-sampai orang tuh nggak tahu dalamnya itu ada apa. Itulah makanya Nabi katakan dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, "A'dadtu, aku siapkan kata Allah bagi orang-orang yang bertakwa itu apa yang uyunun malara'at, yang mata belum pernah bisa melihat, kemudian telinga belum pernah mendengar, wala khatri ala qalbin bashar, bahkan juga belum pernah terbersit, bukan cuma terbayang, terbersit dalam hati seperti apa surga itu, jannah itu nggak tahu karena memang tertutup di situ.
Nah Allah katakan siapa yang menginginkan bagian akhirat, apa kemudian kata Allah, nazid lahu fi harsi, kami tambahkan bagiannya. Nah, ini Masya Allah. Jadi jangan khawatir dalam mengerjakan amal ini, dengan kita kerjakan niatnya lillahi ta'ala, ternyata ditambahkan sama Allah bagiannya. Kan godaan syaitan itu, wah kalau saya beramal orang lain nggak tahu, waduh ini kayaknya kurang seru, ya kurang marem begitu kan, orang lain nggak tahu begitu. Ya, sampai kemudian ya diberitahu, diumumkan seperti itu. Ya bukannya tidak boleh, ini memang juga berpulang pada niat memang ya. Seperti itu. Tapi yang jelas, siapa yang menginginkan harsal akhirah, bagian di akhirat, nazid lahu fi harsi, kami tambahkan bagian. Jangan khawatir, Allah itu tidak akan salah menghitung, tidak akan salah memberikan balasan, akan diberikan bagian. Tapi kemudian Allah juga lanjutkan, man kana yuridu harsad dunya nutihi minha, dan siapa yang menginginkan bagian dunia, nutihi minha, kami berikan bagian itu. Kalau ada orang yang beramal ingin dunia, Allah kasih. Ini Allah Maha Adil. Jadi ada yang Allah kasih. Orang-orang yang ingin bagian dunia Allah kasih. Tapi Allah lanjutkan, ya, famalahu, ya kata Allah lanjutkan kemudian, wa malahu fil akhirati min nasibin. Tapi bagi dia di akhirat nggak ada bagiannya. Karena semua hancur binasa akibat iradahnya, niatnya dalam beramal itu bukan lillahi ta'ala. Jadi buat orang-orang seperti itu, dunia dapat, tapi di akhirat justru na'udzubillah min dzalik, tidak mendapatkan apapun. Nah, kita berharap ya dunia bisa mendapatkan juga ya bagian kemakmuran yang Allah janjikan, dan akhirat apalagi. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan pada kami hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Ini doa yang kita panjatkan setiap saat kepada Allah Ta'ala. Orang kalau tawaf keliling Ka'bah, baca itu aja itu. Sunahkan. Boleh seperti itu. Jadi jangan sampai seorang muslim doanya, ya Allah nggak apa-apa dunia kami sengsara, yang penting masuk surga. Na'udzubillah, itu nggak boleh. Dan kita harus minta kebaikan dunia maupun akhirat. Hanya mungkin bagian di dunia, kebaikan dunia mungkin berbeda dengan yang disebut baik oleh orang-orang yang mereka memperturutkan hawa nafsu begitu. Ya, kehidupan para nabi dan rasul itu kan mungkin bukan kehidupan yang indah menurut orang-orang pemuja hawa nafsu. Kehidupan para ulama, para pejuang, kehidupan para sahabat ya, seperti Sayyidina Mus'ab bin Umair misalnya, dia tinggalkan keluarganya yang kaya raya, bajunya yang mewah, parfumnya yang paling wangi, makan yang paling lezat, dia tinggalkan. Kenapa? Dia mencari kebaikan dunia, tapi dalam versi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang dia justru cintai. Jadi bisa jadi memang hasanah dunia itu tidak sama dengan gambaran hasanah menurut orang-orang ahlus syahwat, orang memuja hawa nafsu, ahlul hawa seperti itu. Tapi Allah yang lebih tahu mana kebaikan untuk seorang mukmin yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.